Ini adalah kisah 10 mahasiswa yang ingin belajar dan mengajar langsung di tengah masyarakat. Kami diberi kesempatan untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat selama 2 minggu penuh, mulai dari tanggal 10 hingga 27 Februari 2025. Kami akan menjalankan program yang kami rancang untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Petukangan Selatan. KN ini kami laksanakan di Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Walaupun kami di tengah kota, kami berusaha untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat. Di waktu pagi, kami ke pos Bindu untuk melakukan kegiatan sosial seperti hidroponik, lomba kreasi, bank sampah, dan kegiatan lainnya. Kemudian di siang hari, kami menuju TPA untuk melakukan kegiatan religi seperti mengajar mengaji, berbagai lomba, pawai, dan kegiatan lainnya. Pada tanggal 10 Februari 2025, kami mengadakan pembukaan kegiatan KKN di TPA Masjid An-Nur. Acara ini dihadiri oleh dosen pembimbing, Kepala TPA, Pak RW, Ketua Pos Bindu Dahlia RW 01, dan para pengajar TPA, serta murid dan wali murid TPA Masjid An-Nur. Pertanyaan pertama, siapakah nama? Pada hari kedua, kami semua pergi ke pos Bindu yang tak jauh dari Universitas Darun Najah. Jarak yang kami tempuh kurang lebih 3 km dengan memakan waktu 12 menit menggunakan motor. Di sini, kami belajar banyak hal, salah satunya hidroponik. Ternyata untuk membuat hidroponik sangatlah mudah dan bahan yang kita butuhkan mudah dijangkau. Mari kita bahas proses pembuatannya. Yang pertama, kita harus siapkan bahannya seperti busa kasur, kain flanel, gunting, air, tanah, dan jangan lupa tumbuhan yang kita akan tanam. Yang pertama, gabus yang telah dipotong kecil, kita belah tengahnya. Kemudian, masukkan akar dari tumbuhan di antara belahan gabus. Setelah itu, kita beri sedikit tanah dan juga kain flanel yang berfungsi untuk menyerap air ketika irigasi tanaman. Kemudian, gabus yang telah diisi dengan tanaman kita lipat dan celupkan ke dalam wadah yang berisi air. Setelah itu, kita masukkan ke dalam net pot atau lubang kecil untuk menopang tanaman tersebut. Perlu diingat sobat, bahwa proses hidroponik membantu para petani mengatasi keterbatasan lahan atau tanah. Metode ini menggunakan media air yang mengandung nutrisi, mineral untuk menjadi media tanam. Di siang hari, kami lanjut kegiatan kami di TPA untuk melakukan kegiatan religius. Tak lupa pula, sebelum ke TPA, kami menyediakan barang dagangan di pos Bindu untuk dijual di TPA Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, tempat ibadah yang tak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga pusat pendidikan bagi generasi muda. Di sini terdapat TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran Masjid An-Nur yang hadir untuk membimbing anak-anak dalam memahami agama Islam sejak dini. TPA Masjid An-Nur memiliki 4 tingkatan kelas yang menampung murid dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Setiap anak mendapatkan bimbingan sesuai dengan tingkatan pemahaman dan usianya. Kami, para mahasiswa di TPA Masjid An-Nur dengan penuh semangat mengisi setiap kelas untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Materi yang kami ajarkan meliputi bahasa Arab, hadis, doa harian, tajwid, dan tentunya mengaji Al-Quran dan Iqra. Setelah semua kegiatan selesai, kami tidak langsung beristirahat. Ada satu rutinitas penting yang selalu kami lakukan, yaitu evaluasi harian. Di sini kami membahas apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Setelah evaluasi selesai, kami merencanakan kegiatan untuk besok. Tentang apa saja yang akan kami lakukan, bagaimana metode pembelajarannya, dan apa yang perlu dipersiapkan. Semua dirancang dengan matang agar kegiatan berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, kami turut berpartisipasi dalam acara ulang tahun yang ke-7 Bak Sampah Dahlia Indah yang diadakan di Pos Bindu.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ibu Susino Susilawati selaku Ketua Bank Sampah Dahlia Indah yang ditandai dengan pemotongan tumpeng. Bu Lurah turut memberi sambutan hangat kepada warga. Beliau menyampaikan rasa syukur atas perjalanan bak sampah Dahlia Indah dan mengajak semua hadirin untuk terus menjaga lingkungan dengan kreativitas daur ulang. Kami pun turut berpartisipasi dalam lomba kreasi daur ulang dengan membuat lampion dari 100 gelas plastik bekas yang telah kami rakit selama 3 hari. Alhasil, karya kami berhasil meraih juara 3. Setelah sukses berpartisipasi dalam acara ulang tahun Bank Sampah Dahlia Indah, kami melanjutkan kegiatan dengan mempersiapkan 2 acara besar, yaitu pawai menyambut bulan suci Ramadan dan lomba di TPA Masjid An-Nur. Kami fokus mempersiapkan segala kebutuhan untuk pawai menyambut bulan suci Ramadan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Persiapan ini meliputi pembuatan properti, dekorasi, dan koordinasi dengan guru TPA dan warga setempat. Kami membuat buket permen untuk dibagikan ketika pawai menyambut bulan suci Ramadan. Selain pawai, kami juga mempersiapkan kegiatan lomba untuk anak-anak TPA Masjid An-Nur yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Persiapan ini termasuk membersihkan dan mendekorasi ruang kelas serta menyiapkan hadiah untuk para pemenang. Sebagai bagian dari kegiatan KKN, kami turut serta dalam kegiatan rutin mingguan Bank Sampah Dahlia Indah yang diadakan setiap hari Senin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah sampah warga yang sudah dipilah mandiri dan mengedukasi pentingnya mengolah sampah. Kegiatan ini dimulai dengan pemilahan sampah mandiri oleh warga di rumah masing-masing. Setelah dipilah, warga menyetor sampah mereka ke Bank Sampah Dahlia Indah. Sampah yang disetor kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya dan hasil timbangannya dicatat dengan teliti. Karena setiap kilogram sampah memiliki nilai tertentu yang akan dikonveksi menjadi saldo tabungan warga. Sampah yang telah ditimbang kami data dan kami pilah ke dalam beberapa kategori seperti gelas, plastik, kardus, botol, kaleng, galon, dan masih banyak lagi. Bank Sampah Dahlia Indah tidak hanya membantu mengurangi sampah di lingkungan, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang bermanfaat bagi warga. Semoga puasa kita bulan dekat tinggal beberapa hari sehat, amin. Setelah kegiatan Bank Sampah selesai, kami pun bergegas ke TPA untuk mengadakan lomba antar kelas dengan 4 mata lomba, yaitu azan, hafalan surat, mewarnai, dan hafalan doa-doa. Kami ingin menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mendidik untuk anak-anak TPA An-Nur. Lomba ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang keagamaan dan kreativitas. Pada tanggal 25 Februari, kami mengadakan pawai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini diikuti oleh anak-anak TPA Masjid An-Nur dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi. Kami juga telah mempersiapkan segala kebutuhan pawai termasuk buket permen yang akan dibagikan kepada anak-anak. Kami menjadi navigator anak-anak dengan memulai perjalanan mengelilingi komplek Pulau Indah Buntu. Anak-anak berjalan membawa atribut pawai dengan riang gembira dan melantunkan salawat dan nasyid. Setelah kegiatan pawai selesai, kami melanjutkan acara dengan mengadakan nonton bersama di TPA An-Nur. Acara ini diadakan untuk menjadi ajang belajar sambil bermain. Tak terasa hari demi hari kami lalui hingga kami berada di penghujung acara, yaitu acara penutupan KKN. Dimulai dengan sambutan hangat oleh Pak Saprawi selaku Kepala RW. Beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi kami selama KKN di Pospindu dan di TPA Masjid An-Nur. Acara ini dimeriahkan dengan penampilan nasyid dari anak-anak TPA dan pembagian hadiah lomba. Hadiah ini menjadi motivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan berprestasi. Dilanjut dengan penyerahan kenang-kenangan untuk Pak Masyurkin selaku Kepala TPA Masjid An-Nur. Acara diakhiri dengan doa bersama dan melakukan salam-salaman sebagai tanda perpisahan dan ungkapan terima kasih kami. Kami mungkin hanya singgah sebentar di sini, tetapi kenangan dan pelajaran yang kami dapat akan selalu melekat di hati. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.